Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita berjumpa lagi ya anak-anak. Nah, masih di bab yang sama. Insya Allah ini adalah subbab yang terakhir dari materi keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi, yaitu adalah subbab titik berat seperti itu. Nah, dari judulnya kira-kira kita akan mempelajari apa sih? Teman-teman pernah pergi ke gedung pencakar langit gitu ya, yang sangat tinggi sekali, atau ke sebuah hotel atau rumah susun yang itu terdiri dari banyak sekali ruang-ruangan dan sangat tinggi sekali? Atau mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke luar negeri atau nonton di film ya, kayak gitu ya, gedung yang semacam ini? Atau pernah menyaksikan juga jembatan semacam ini? Nah, kira-kira kerumitan semacam ini ditentukan oleh apa sih? Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam materi kali ini, yaitu adalah titik berat. Penasaran? Simak videonya sampai habis, oke? Ya, hari ini kita akan membahas tentang titik berat. Ya, titik berat ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu titik berat sistem benda titik, ya, atau benda titik saja, dan titik berat pada benda homogen. Ada dua ya, pada benda titik dan pada benda homogen. Nah, titik berat pada benda homogen ini sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bangun satu dimensi, kemudian bangun 2 dimensi, dan yang terakhir adalah bangun 3 dimensi. Oke, sebuah benda tegar itu terdiri atas benda-benda titik. Jadi teman-teman silahkan bayangkan, sebuah benda itu pasti dia terdiri dari partikel, titik-titik-titik yang sangat banyak. Nah, itu namanya benda-benda titik, partikel yang menyusun itu ya. Nah, kemudian setiap benda titik penyusun benda itu, dia itu selalu mengalami gaya tarik bumi. Jadi kayak ada yang narik ke bawah gitu ya, jadi ada gaya tarik buminya, kayak gravitasi ya. Nah, berat benda atau W ya, itu merupakan resultan gaya tarik bumi yang dialami benda-benda titik penyusun benda itu. Nah, terus arah gaya tarik bumi setiap benda titik itu selalu menuju ke pusat bumi, jelas ya. Terus karena jaraknya ke pusat bumi itu sangat jauh, gaya-gaya itu dapat dianggap sejajar satu sama lain. Jadi nanti sejarah W1 sama dengan W2 dan seterusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa berat benda merupakan resultan dari sejumlah besar gaya-gaya yang sejajar. Oke, Mas. Penasaran gimana kelanjutannya? Lanjut ya. Nah, kita bahas ke yang pertama dulu ya, yaitu adalah titik berat sistem benda titik. Nah, kira-kira ngomongin tentang apa ya? Nah, daripada penasaran, kita langsung cek gitu ya. Oke, di sini Bu Uki akan menyajikan sebuah gambar ya. Nah, ini bayangkan, ini adalah sebuah benda tegar ya. Nah, benda tegar ini kemudian pelat ya. Itu terdiri dari titik-titik yang sangat banyak gitu ya. Nah, misalkan nih kita ambil perwakilan nih, ada 3 titik di sini, dan di sini. Nah, masing-masing itu kan punya posisi koordinat ya. Jadi dia di sini punya posisi koordinatnya x1, y1 ya kan. Yang di sini x2, y2. Kemudian yang di sini x3, y3 gitu. Nah, masing-masing titik ini punya gaya berat tadi itu yang Bu Uki omongin di depan ya. Nah, ini beratnya adalah W1, titik yang ini W2, dan titik yang ini W3 gitu, dan seterusnya. Nanti kalau ada titik yang 4, 5, 6 atau ke 100 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa nyari nih berat benda atau W. Nah, itu adalah kalau misalnya benda partikel ini adalah tersusun dari titik-titik, maka W sama dengan W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya gitu ya. Jadi total dari berat bendanya gitu. Nah, garis kerja gaya berat W itu terletak pada kedudukan X ya. Ya, ini X. Nah, X ini menunjukkan titik berat ya. Nah, di absis gitu ya. Nah, ini cara nyarinya gimana? Caranya adalah dengan mengalihkan berat benda ya, berat benda tertentu ini dengan koordinat yang di bagian X-nya, absisnya kayak itu. Jadi W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus W3 kali X3. Jadi penyusunnya dijumlahkan semuanya, dibagi W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. X-nya ini berarti koordinatnya ya, tapi di sumbu X gitu ya. W adalah beratnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya
W ini diputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu kan ke sini ya detaknya. Nah, kalau berlawanan arah berarti diputar ke arah sana. Nah, tapi yang diputar cuman W1-nya, W1, W2, W3. Maksudnya cuma W-nya doang. Nah, nanti gambarnya jadi seperti ini teman-teman kalau diperbesar ya. Nah, di sini kita bisa lihat kayak gitu ya. Bisa lihat di sini ada titik berat ya, titik berat yang terdiri dari tadi ya, X sama Y gitu ya, X sama Y. Nah, di sini titik beratnya ini bisa dicari. Nah, kalau yang tadi itu terhadap absis atau sumbu X ya, nah ini ordinat atau sumbu Y. Nah, kita juga bisa nyari ordinatnya itu dengan cara mengalihkan gaya berat masing-masing dengan koordinat di bagian sumbu Y-nya atau biasa kita sebut sebagai ordinat. Kalau di sumbu X itu namanya absis, kalau di sumbu Y itu namanya ordinat, seperti itu. Nah, nyari Y-nya juga sama, W1 kali Y1 plus W2 kali Y2 dan seterusnya. Nah, yang membedakan kalau yang namanya titik berat itu ya, itu ada garis atas di atasnya itu. Di X kan ada garis atasnya gitu kan. Y juga ada garis atasnya, ini menunjukkan kalau itu adalah nilai dari titik berat, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, kita masih ngomongin tentang benda yang tadi ya, yang terdiri dari partikel-partikel yang banyak. Nah, titik perpotongan garis kerja W pada gambar mempunyai koordinat X, Y dengan ini ya, ada tanda seret atau ada garis di atasnya ya. Nah, ini disebut dengan titik berat kayak gitu lah. Oke, nah titik berat sebenarnya tuh gampang banget ya, intinya tuh adalah kayak yang bikin benda itu seimbang. Biasanya ada di tengah-tengah banget gitu kan. Nah, kalau bendanya simetri atau bendanya itu kayak cerminan gitu ya, itu gampang. Titik berat itu pasti terletak pada pusat simetrinya gitu ya. Misalnya nih lingkaran, berarti titik beratnya di mana? Pasti di tengah gitu kan. Kemudian apalagi ada kotak persegi, pasti di mana? Di tengah, karena nanti kalau ini dihubungkan dikasih garis bantu gitu ya, pasti nemu titik beratnya itu di tengah-tengah gini. Atau kemudian kubus, pasti di tengah yang dalam ini titik beratnya. Jadi yang bisa membuat benda itu seimbang gitu ya, itu namanya titik berat. Nah, tapi masalahnya teman-teman, jika letak titik berat itu sejumlah benda titik sudah diketahui, kayak tadi ya, kita udah tahu ada titik-titik koordinatnya. Nah, kita pakai rumusan yang tadi. Koordinat titik beratnya itu dapat dihitung dengan persamaan yang ada di awal tadi. Nah, ini X aksen X itu sama dengan W1 kali X1 dan seterusnya per W1 plus W2. Kemudian Y aksen juga seperti itu ya, W1 Y1 plus W2 Y2 dan seterusnya. Nah, ini penyebutnya sama ya, W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini kalau nggak diketahui kayak gitu. Kalau udah diketahui mah gampang ya, langsung kita bisa tahu titik beratnya. Nah, ini bisa disimbolkan dengan X dan Y, Y itu ya. Biasanya koordinat dari titik beratnya. Oke. Nah, bagaimana sih kalau menentukan titik berat tapi yang diketahui itu adalah masanya? Jadi misal ada titik berat, ada sebuah benda, diketahui masanya. Nah, ternyata gampang banget. Kita kan tahu ya kalau berat itu W sama dengan M kali G. Nah, artinya apa? W1 itu M1 kali G1, W2 M2 kali G2, W3 sama dengan M3 kali G3 dan seterusnya. Nah, di sini juga berlaku tadi ya, kan X kan W1 kali X1 ya. Kita tinggal masukin aja W1-nya kita ganti dengan M1 kali G1 dan seterusnya. Kita masukin ya, pokoknya W-nya kita substitusiin dengan M1 kali G1 dan seterusnya gitu ya. Nah, Y-nya juga sama. Tadi kan W1 kali Y1 dan seterusnya kan. Nah, kita tinggal ganti W1-nya tadi sama M1 kali G1. Nah, karena G itu dianggap tetap ya, di mana-mana G-nya tuh sama. Nah, maka G ini bisa dicoret teman-teman. Ya, bisa dicoret nggak? Bisa. Nanti ini bisa dihilangin gitu kan. Coret sama bawahnya gitu. Dan seterusnya gitu, nanti menghasilkan apa? Nah, tinggal M-nya doang nih, M1. Jadi X ini M1 kali X1 plus M2 kali X2 dan seterusnya per, nggak W lagi karena G-nya udah dicoret. M1 plus M2 plus M3 dan seterusnya. Y-nya gimana? Sama. Jadi G-nya hilang, tinggal M1 kali Y1 plus M2 kali Y2 dan seterusnya dibagi M1 plus M2 dan seterusnya. Seperti itu. Gampang banget ya. Pokoknya nanti tergantung partikelnya ada berapa, titiknya ada berapa, tinggal dijumlahin. Selesai. Oke, kita langsung ke contoh soal ya.
Nah, 4 buah benda titik ini dengan massa M1 2 kg, M2 4 kg, M3 5 kg, dan M4 6 kg itu berturut-turut berada pada koordinat 0,0, 0,3, terus 2,2 dan 5,5 dengan absis dan ordinat stop. Absis itu apa tadi? Absis itu berarti sumbu X gitu ya, dan ordinat berarti itu nilai di sumbu Y gitu ya. Absis X, ordinat Y. Diukur dalam satuan meter. Nah, tentukan titik berat sistem benda itu. Nah, gimana nih penyelesaiannya? Nah, pertama-tama kita list dulu nih. Nah, di sini ada M1, M2, M3 dan seterusnya. Nah, kita masukin nih 2, 4, 5, 6. Terus X1 berarti ini koordinat X-nya ya. Ini kan ada 0, yang sebelah sini ya 0. Ini 0, ini 2, ini 5 ya. Tinggal kita masukin di sini. Y-nya juga sama, 0, 3, 2, 5. Kita masukin di thread gitu kan. Jadi deh. Habis itu kita nyari absis titik berat X gitu ya, dapat dihitung dengan rumusan yang tadi nih. Nah, karena dia itu diketahui masanya, maka nggak perlu pakai W lagi karena G-nya kita coret guys gitu ya. Jadi tinggal M1-nya langsung aja dimasukin nih. M1 tadi 2 kg, terus X1-nya 0, ditambah 4 kg M2 ya. Kemudian X2-nya itu tadi 0 dan seterusnya. Jangan lupa M1 plus M2-nya itu masanya ya, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dijumlahin 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, 6 kali 5, 30, tinggal 40 gitu ya. 40 kg meter per 17 kg kan, 6 tambah 5, 11 tambah 6, 17. Hasilnya 2,4 meter. Nah, kita dapat absis titik berat X gitu ya. Oke, tapi belum selesai. Karena kita masih nyari yang Y-nya ya. Tadi udah diketahui X-nya ya, sekarang nyari Y-nya. Oke. Ordinat titik berat X. Nah, ini typo ya. Harusnya ini adalah Y. Nah, kita ganti. Ini Y. Nah, ini dapat dihitung dengan seperti ini. Nah, tinggal masukin aja, tapi ini yang dimasukin Y-nya. Jadi M1-nya 2 dikalikan 0 ya kan. 4 kali 0, 4 kali 3, 5 kali 2 ditambah 6 kali 5. Yang bawahnya sama, tadi kan 17 ya. Nah, nggak usah dihitung lagi, nggak apa-apa sih. Tinggal dimasukin 17 dan ini 52 dibagi 17, hasilnya adalah 3,1 meter. Satu aja disamain nggak Bu? Enggak, karena udah sama nih, kilogram meter bawahnya kilogram, udah setara gitu ya. Lain cerita kalau nanti dalam sentimeter berarti kita harus konversiin kayak biasanya gitu ya. Ya, insya Allah jelas ya. Oke, jadi titik beratnya itu berada di posisi koordinat 2,4 meter titik, koma 2 gitu ya, koma titik ya, 3,1 meter. Artinya apa? Yang ini nunjukin dia itu X-nya gitu kan. Yang ini ya, itu nunjukin itu X ya, terus yang ini nunjukin dia itu Y-nya gitu. Y dari titik berat. Seperti itu. Gampang banget ya. Jadi nanti titik beratnya ya tinggal kita sesuaiin gitu ya koordinatnya. Kalau ketemu berapa berarti misalnya nih, yang ini X-nya itu 2,4, terus yang di sini Y-nya 3,1. Nah, tinggal kita ini temuin garis ya. Nah, nanti berarti di bendanya itu kita nemu titik beratnya dari sini kayak gitu. Gampang banget ya. Oke, next. Sekarang kita ngomongin tentang titik berat sistem ya di benda homogen. Masih ingat ya, benda homogen itu berarti benda yang terdiri dari penyusun massa juga sih, tapi dia itu sama, jadi dianggap sama gitu. Nah, di sini ada 3 jenis. Tadi kayak yang di depan ya, ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, pertama kita bakal bahas dulu yang bangun 1 dimensi. 1 dimensi berarti cuma kayak garis gitu ya. Oke, titik berat benda homogen bangun 1 dimensi. Nah, sebelumnya kita ngobrol dulu soal definisi dari bangun 1 dimensi. Jadi, bangun 1 dimensi itu adalah bangun yang hanya memiliki dimensi panjang. Ingat teman-teman, hanya memiliki dimensi panjang, dia nggak punya lebar ya, cuman dimensi panjang doang kayak gitu. Nah, di sini gitu ya ada persamaan untuk si dimensi panjang ini alias bangun 1 dimensi, yaitu M sama dengan lambda kali L. Nah, M itu massa benda, lambda di sini kerapatan bangun 1 dimensi, massa persatuan panjang ya. Ini kan kalau di balikan M per L ya, jadi massa persatuan panjang, dan L adalah panjang benda kayak gitu. Nah, teman-teman, karena itu sistem bangun 1 dimensi itu homogen gitu ya, berarti artinya apa? Artinya kerapatan bangun 1 dimensi atau yang di sini disebut lambda itu sama gitu ya, lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 dan seterusnya. Maka berlaku di sini teman-teman. Nah, ini kayak yang tadi, cuman bedanya M-nya diganti sama L. Paham ya sampai sini ya?
M-nya diganti L gitu ya, dan yang bawah berarti L karena dia nggak punya lebar, nggak punya luas, apalagi dia nggak punya volume gitu ya, dia cuman punya panjang, maka di sini yang kepake cuman panjangnya doang ya, seperti ya L1 kali X1 plus L2 kali X2 dan seterusnya per L1 plus L2 plus L3. Nah, Y-nya bisa ditebak ya, sama. Y-nya L1 kali Y1 plus L2 kali Y2 plus L3 kali Y3 dan seterusnya dibagi L1 plus L2 plus L3 dan seterusnya gitu ya. Oke. Di sini ya, di sini kita tahu ada titik berat segmen bangun satu dimensi karena yang namanya yang punya panjang itu nggak cuma garis doang ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini ada garis lurus gitu ya. Kalau letak titik beratnya di mana? Dia punya X0 ya, karena dia cuman mendatar ya, nggak punya sumbu Y-nya. Maka di sini kita bisa nyari titik berat yang di sumbu X itu adalah setengah dari L. Jadi ini L panjang segini, titik beratnya adalah tengah-tengahnya, berarti setengahnya. Dengan Z adalah titik berat, L adalah panjang segmen. Kemudian yang kedua ada busur lingkaran. Nah, busur lingkaran kan juga garis ya, cuman kayak gini. Nah, ternyata nyari titik beratnya ya, itu di mana? Kan kita bisa tahu ya, di tengah-tengah sini. Nah, cara gampangnya itu karena dia itu nggak punya X, kebalikan sama ini ya, dia punyanya ke sumbu Y gitu ya, maka titik berat yang terletak di sumbu Y itu bisa dicari dengan setengah R gitu ya, setengah R itu jari-jari, kemudian dikalikan tali busur AB ya, tali busur itu berarti ini ya, AB seret yang ini dibagi panjang busur AB berarti yang bawah seret kayak gitu, bisa dipahami ya. Oke, ini O nya pusat lingkaran. Kemudian yang terakhir ada busur setengah lingkaran gitu ya. Kalau teman-teman ada busur lingkaran, ini ada busur setengah lingkaran, lebih mentok gitu ya. Kalau dikali 2 berarti jadi lingkaran gitu kan. Nah, di sini sama ya, dia nggak punya di sumbu X, dia punya di sumbu Y gitu ya. Dan cara nyarinya kan di posisinya sini. Y0 sama dengan 2R per Pi gitu ya. 2R per Pi, R adalah jari-jari dikali 2 ya. Jadi kayak diameter, kemudian dibagi dengan Pi-nya. Pi-nya itu bisa 22/7, bisa 3,14, tapi jarang banget keluar kok gitu, kecuali nanti di SBM dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh soal gitu ya. Nah, ini ada gambar gitu ya, garis-garis doang yang bersatu. Nah, gambar di atas itu menunjukkan sistem bangun satu dimensi yang terdiri atas 4 segmen kawat dengan kerapatan massa yang sama. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik berat kerangka kawat tersebut. Oke, nah caranya gimana nih? Caranya ya kita tempelin dulu sama sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau kayak gitu kan jadi ketahuan ya dia itu berada di titik mana gitu ya, terletak di angka yang mana seperti itu. Nah, kayak gini lebih gampang. Oke, nah kerangka kawat tersebut terdiri atas 4 bagian ya. Ada yang 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ditempelin jadi kayak gini. Nah, kita analisis dulu dari kawat yang pertama. Misalnya kita namain yang ini yang pertama ya, bagian 1. Nah, panjang kawatnya itu kan 6 cm ya. Taunya 6 cm di mana? Nah, ini kan dia mulainya 2 sampai 8 ya kan. Berarti 8 kurangi 2 kan 6. Berarti panjangnya 6 cm ya enggak? Oke, sampai sini clear ya. 6 cm dari mana? Oke. Kemudian titik berat Z1 ini bisa ditentuin dengan kita nyari X1-nya dulu nih. X1-nya gimana nih? Nah, dia kan terletak di sini gitu kan. X-nya kan dia dihitung dari sini ya, dari titik 0 ya. Untuk menuju ke titik berat di sini gitu kan. Itu kan berarti 2 cm. Ya udah, karena dia kemudian nggak punya titik tengah di X-nya gitu, karena bendanya cuma benda titik, maka otomatis langsung aja X1-nya itu adalah 2 cm gitu ya. Dari mana? Dari 0 sampai 2 jaraknya, jarak antara sini sampai sini gitu, paham ya? Dapat X-nya dari mana? Oke. Kemudian kita ke Y1-nya. Nah, ini bisa dihitung nih. Nah, Y1-nya itu kan dia gantung nih dari sini ya, nggak dari 0. Berarti titik beratnya gimana caranya? Nah, kita tetap ngitungnya dari koordinat 0 nih, kayak gitu ya. Jadi 2 ditambah gitu ya, ditambah baru deh setengahnya. Kan kalau nyari titik tengahnya kan setengahnya ya. Setengah dari 8 kurangi 2 berapa tadi? 6 ya, L-nya 6 gitu. Jadi 2 ditambah setengah kali 6. Setengah kali 6 itu 3. 3 tambah 2, 5 cm. Paham ya? Dapat 5 cm dari mana? Dari 2, terus ditambah setengahnya ini, kayak gitu ya, untuk mendapatkan titik tengah yang ada di sini. Semoga paham ya. Kemudian di bagian 2, misalkan garis yang ini ya, ini yang kedua gitu ya, berarti yang ini ya. Nah, panjang kawat L2-nya bisa kita lihat ya, dari 0 sampai 8, berarti 8 cm. Nah, titik berat Z2-nya itu kan berada di tengah-tengah sini. Nah,
kita bisa nyari X-nya nih, X-nya, X2. Berarti kan X2-nya berada di tengah-tengah karena dia dari awal tinggal setengah kali panjangnya gitu ya. Setengah kali 8 cm dapatnya 4 cm. Oke, Y-nya gimana? Y-nya ya gampang aja karena dia gantung di atas, kemudian jarak dari 0 ke garisnya itu 2, berarti 2 cm. Insya Allah paham ya, di mana dapat 4 cm di mana, dapat 2 cm di mana, 8 cm di mana, paham ya? Oke, biar lebih paham kita ke bagian 3 dan 4. Oke, yang ketiga itu berarti yang mana ya ini? Sebelah sini ya, yang berdiri ya. Berarti ya kasusnya sama kayak yang bagian 1. Nah, panjang kawat itu L2 ya. L2 panjang kawatnya dari mana gitu ya, tetap diukur gitu ya. Panjangnya 2 cm tambah 2 cm, taunya? Nah, ini kan dari sini 2 cm, kemudian naik ke sini 2 cm. Anggap gitu ya, soalnya nggak nyampe 5 cm kayak gitu. Nah, titik berat Z3 itu bisa dicari dengan nyari X3-nya. Nah, X3-nya nyarinya gimana? Ini kan dia di sini nih, udah nempel di sini. Nah, jarak dari 0 sampai 8 itu adalah nilai dari X3-nya. Berapa? Berarti 8 cm. Nah, baru kemudian kalau mau nyari Y-nya gitu ya, Y3 berarti Y3 kan di sini nih, setengah kali 4 cm. 4 cm dari mana? Dari ini 2, kemudian ditambah 2. Setengah kali 4, 2 cm. Paham ya? Kemudian di bagian 4, berarti yang terakhir ya, sebelah sini gitu kan. Nah, panjang kawatnya itu ini ya, antara 6 sama 10, berarti 4 cm. Nah, titik berat Z4 itu bisa dicari dengan X4. X4-nya itu 6 cm. Kenapa 6 cm? Karena jarak 0 sampai 6 itu 6. Udah, dia itu pokoknya dihitung dari koordinat ya. Jadi 6 cm plus. Nah, baru kemudian dihitung setengahnya panjangnya X-nya ini. Ini kan 10 kurangin 4 ya, berarti setengah kali 4 itu 2. 2 tambah 6, 8 cm. Nah, Y-nya gimana? Ya, Y-nya dia 0. Kok 0? Dia nggak punya tinggi, ya nggak? Mentok ke sini, ya nggak? Makanya Y-nya jadi 0, Y4-nya. Oke, paham ya? Kalau udah sampai situ belum selesai teman-teman. Nah, kita ulang lagi. Kita masukin ke rumusan. Nah, ini baru dimasukin. Nah, titik berat ini sebenarnya gampang ya teman-teman, cuman butuh ketelatenan gitu ya, karena harus masukin satu-satu. Nah, tadi udah ketahuan kan X. Nah, kita bisa nyari X gitu ya dengan cara L1 kali X1 plus L2 X2 dan seterusnya. Nanti ini bisa dapat 4,9 gitu ya. Nanti tinggal dimasukin aja teman-teman, hitung satu-satu. Kemudian yang ordinat, ingat kalau absis tadi X ya. Absis itu X, kemudian ordinat itu Y gitu ya. Nah, ini bisa dicari dengan L1 kali Y1 dan seterusnya dibagi L1 plus L2 dan seterusnya. Nah, nanti ketemulah ini 54 dibagi 22. Berarti 54 bagi 22 adalah 2,5 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti dari situ bisa kita simpulkan kalau titik berat dari ini ya, benda yang bergabung ini adalah 4,9 cm, titik koma 2,5 cm, kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut ke titik berat sistem benda homogen. Nah, kita tadi sudah bahas yang bangun 1 dimensi. Sekarang kita bahas yang bangun 2 dimensi, kayak gitu. Oke, kebayang ya kalau 2 dimensi, kalau 1 dimensi tadi kan cuman garis ya, kalau 2 dimensi kayak apa? Oke, langsung aja kita ke definisi dulu gitu ya. Bangun 2 dimensi itu adalah bangun yang memiliki dimensi panjang dan lebar tanpa memiliki ketebalan. Dia punya panjang, dia punya lebar, tapi ya udah sampai situ. Dia nggak punya ketebalan gitu ya. Nah, di sini kalau tadi M sama dengan lambda kali L ya kalau di yang 1 dimensi. Nah, kalau di 2 dimensi kita punya persamaan ini nih. M sama dengan sigma kali A. M ini massa benda tetap, A itu luas benda, dan ini sigma di sini adalah kerapatan bangun 2 dimensi, yaitu massa persatuan luas. Simbol aja sih. Nah, jika sistem bangun 1 dimensi, ini maksudnya 2 ya. Jika sistem bangun 2 dimensi, nah ini 2 itu homogen, berarti sigma 1 sama dengan sigma 2 dan seterusnya. Maka berlaku di sini. Nah, ini tadi M-nya diganti L kan tadi. Nah, sekarang diganti sama A. Bedanya cuma itu. Jadi A1 kali X1 tambah A2 kali X2 dan seterusnya dibagi A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Nah, itu kita dapatkan persamaan X gitu ya. Kemudian Y-nya gimana? Y-nya juga sama gitu. Y-nya
Y sama dengan A1 kali Y1 plus A2 plus kali Y2 dan seterusnya dibagi A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Gampang banget pokoknya kalau yang satu dimensi atau tadi panjang doang gitu ya pakainya L. Kalau yang dua dimensi karena dia punya luas kita pakainya A, ya enggak? Seperti itu, gampang. Oke, nah di sini ada titik berat bangun homogen dua dimensi. Jadi kayak tadi ya, misalnya ini ada plat segitiga. Nah, letak titik beratnya itu ternyata ini nggak sembarangan ya, ini yang khusus gitu ya. Itu kita mau nyari Y0 gitu ya, atau titik beratnya gitu ya, setengah sepertiga T. T itu tinggi gitu ya, tinggi sepertiga. Z perpotongan garis berat. Nah, kalau plat segi 4, misalnya jajar genjang, persegi, belah ketupat gitu ya. Itu Y0-nya atau titik beratnya itu adalah setengah T ya. T adalah tinggi dari segi 4-nya. Nah, kalau juring lingkaran gimana, Bu? Kalau juring lingkaran berarti 2/3 R kali tali busur AB per panjang busur AB. Kayak tadi ya, cuman bedanya di sini 2/3 gitu. Tapi jarang keluar kok, tenang aja. Oke, yang terakhir ada pelat setengah lingkaran gitu ya, yang kayak tadi ya. Nah, itu Y0 sama dengan 4R/3 pi gitu ya. R-nya adalah jari-jari lingkaran. Oke, next kita langsung ke contoh soal gitu ya. Nah, ini ada gambar kayak rumah ya gitu. Nah, tentukan koordinat titik berat dari plat homogen yang bentuk dan ukurannya ditunjukkan pada gambar di atas. Kalau mungkin segitiga aja mungkin gampang ya, langsung sepertiga T ya. Kalau persegi aja juga gampang, tinggal tengah-tengahnya aja. Cuman mereka itu dianggap satu bangunan. Terus gimana Bu cara ngerjainnya? Oke, cara ngerjainnya kita tempelin ke koordinat lalu kita analisis gitu ya. Nah, di sini kita anggap gitu ya, ada dua bangun. Yang pertama adalah bangun segitiga dan yang kedua adalah bangun persegi gitu ya. Nah, langsung aja nih di bangun yang pertama alias persegi panjang kita tinjau dulu. Nah, di sini ada alasnya ya. Alasnya itu berarti kan luas ya. Jadi luasnya ini kan 4 gitu kan. Ini 4, terus yang di sini ada 12. Gitu ya. Jadi alasnya itu 12, terus tingginya 4 cm. Berarti kita bisa cari luasnya. Luasnya berarti ini ya, alas dikalikan tingginya, yaitu 12 kali 4 alias 48 cm kuadrat. Nah, karena bangunnya homogen, maka titik berat itu berada di perpotongan diagonalnya. Di sini nih, ini titik beratnya, yaitu Z1. Z1 berarti terletak di 6,2 gitu ya, atau X1 sama dengan 6 cm dan Y1 sama dengan 2 cm. Dapatnya dari mana, Bu? Kan X1 tuh kemarin mana? Setengah dari X ya, ya kan? Setengah dari X berarti 6 ya kan? Kemudian setengah dari Y-nya itu 2 gitu. Jadi titik beratnya terletak di sini kayak gitu. Oke, lanjut. Baru dapat perseginya ya. Sekarang kita lihat ke bangun yang kedua, yaitu segi 3. Nah, karena segi 3 itu istimewa ya. Tadi kita tahu, kita analisis dulu alasnya. Alasnya berapa? Alasnya sama kayak alas persegi ya, itu 12 cm. Kemudian tingginya dari sini sampai sini ya. Ini 4, ini 10, berarti 10 kurangi 4 ya, 6 cm. Nah, luasnya gimana? Masih ingat luas tinggi 3 setengah alas kali tinggi gitu ya. Setengah alas kali tinggi berarti setengah kali 12 kali 6. 12 bagi 2 itu 6, 6 kali 6 36 cm kuadrat. Ketemu. Oke, nah terus kalau udah ketemu nih titik bengkat bangun segitiga PQR ya, PQR gitu kan. Itu kan tadi udah kita ketahui ya kalau titik beratnya itu sepertiga dari T-nya. Nah, ketahuan T-nya 6 gitu ya. Akhirnya kita bisa dapatkan sepertiga T sama dengan sepertiga kali 6 sama dengan 2 cm. Nah, dengan demikian gitu ya, Y2 dari total bangunan tadi kan dapat berapa tadi? 4. Nah, segitiga kan di sini kan titik beratnya, otomatis ngitung titik berat yang Y itu dari sini, berarti 4 ditambah 2, berarti dia titik beratnya 6 cm. Jadi posisi titik berat bangun segitiga PQR adalah 6,6 cm gitu ya, atau 6 cm dan Y2 itu 6 cm. Nah, terus kemudian habis itu kita ngitung nih absis titik berat, dihitung dengan persamaan berikut. A1 kali X1 plus A2 kali X2 dan seterusnya. Nah, tadi kan dapat nih yang luas pertama persegi itu 48 cm, kemudian dikalikan X1-nya 6 cm, terus yang kedua itu 36 ya, ini yang segitiga ya, dikalikan 6, kemudian bagi 48 tambah 36, hasilnya 504 bagi 84, 6 cm. Kemudian ordinat atau sumbu Y-nya gitu ya, bisa dihitung dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2. Berarti ini miliknya persegi, ini miliknya segitiga.
Langsung kayak tadi, hasilnya 3,7 cm. Jadi titik berat bangun pada gambar di atas itu terletak pada koordinat 6 sama 3,7 cm. Oke, gitu. Semoga bisa dipahami ya. Gampang kan? Oke, ini contoh soal tapi lebih apa ya? Lebih ekspor gitu ya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya, gitu ya. Ini sebenarnya ada di buku kalian. Kalau kalian lebih pengen mendalami, bisa buka buku kalian gitu ya. Jadi bukunya nggak dianggurin ya, tetap dibaca ya. Buku sengaja ngambilin dari buku biar nanti pas kalian baca buku tuh sinkron gitu ya. Jadi nyambung gitu ya. Oke, ini contoh yang kedua gitu ya. Nanti bisa dipahami sendiri. Ini soalnya gitu ya. Salah satu alas pelat persegi homogen berisi 16 cm terdapat rongga berbentuk setengah lingkaran. Wah. Kemudian di atas pelat persegi itu ditempatkan setengah lingkaran yang asalnya dari rongga alasnya tadi gitu ya. Nah, berarti kan bentuk bangunannya jadi kayak gini ya. Nah, kita disuruh nyari titik beratnya. Nah, gitu. Ya, agak rumit, agak teliti tapi sebenarnya gampang, cuma butuh ketelitian dari teman-teman sekalian. Nah, ini tadi makanya pakai apa tadi yang busur setengah lingkaran ya, kayak gitu ya. Kepake banget di sini. Oke, ini lanjutannya gitu ya. Nanti tetap nyari X sama Y-nya gitu ya, tetap karena nyari titik berat itu berarti nyari X sama Y-nya gitu. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke yang terakhir ya, langsung aja ya, yaitu titik berat benda sistem benda homogen pada bangun 3 dimensi. Penasaran ya, kalau 3 dimensi berarti kubus, terus apa lagi, balok, bola gitu ya. Jadi 3 dimensi. Oke, seperti yang biasanya kita langsung ke definisi dulu dari bangun 3 dimensi. Nah, definisinya itu adalah bangun yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau ketebalan. Atau kita bisa sebut juga geometri yang memiliki volume gitu ya. Kebayang ya 3 dimensi kayak gimana. Nah, kalau tadi yang panjang itu M sama dengan lambda kali L, kemudian di luas itu M sama dengan sigma kali A gitu ya. Di sini kita tahu M sama dengan rho ya. Ingat ya, rho itu apa? Massa jenis kerapatan. Rho kali V, di mana M itu massa benda, kemudian V itu volume benda, dan di sini ada rho itu tuh kerapatan bangun 3 dimensi, massa per satuan luas gitu. Oke, jika sistem bangun, nah ini tipe mulu ya, Van ya. Jadi ini maksudnya 3 dimensi ya. Ini TIGA 3 dimensi itu homogen, berarti rho 1 sama dengan rho 2 dan seterusnya. Otomatis kita dapat persamaan. Kalau tadi yang panjang itu pakai L, kemudian luas pakai A, maka volume pakai V. Gampang banget kan gitu ya. Jadi X itu dapatnya dari V1 kali X1 tambah V2 kali X2 dan seterusnya, dibagi V1 tambah V2 dan seterusnya. Ini yang X. Kemudian yang Y untuk titik beratnya sama, V1 kali Y1 dan seterusnya, dibagi V1 plus V2 dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah gambar ini ya, titik berat benda homogen berdimensi 3 gitu. Jadi dimensi 3 gitu. Jadi ada prisma segitiga pejal, kemudian ada 5 segitiga pejal, kerucut pejal. Pejal masih ingat ya? Pejal itu berarti dia padat, ada ruangannya. Bukan kayak bola takro, tapi kayak bola tolak peluru, tahu ya? Jadi ada isinya, atau kayak bakso. Bakso itu kan ada tengahnya nih, ada isinya. Nah, itu pejal. Ada silinder pejal, ada setengah bola pejal dan seterusnya. Nah, ini udah ada letak titik beratnya karena memang istimewa dan biar memudahkan juga. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya juga. Nah, ini ada tabung sama kerucut gitu kan. Nah, pertama-tama kita analisis dulu nih. Nah, kalau di tabung kan berarti titik beratnya di sini nih. Kalau di kerucut di sini, ya kan? Nah, terus gimana nih? Kerucut pejal homogen setinggi 8 cm itu diletakkan di atas silinder pejal homogen setinggi 10 cm. Jari-jari kerucut itu sama dengan jari-jari silinder, yaitu 6 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan ordinat titik berat sistem tersebut diukur dari alas silinder, gitu ya. Nah, langsung penyelesaiannya kita cari tinggi silinder, tingginya berapa? 10 cm, tinggi kerucut itu 8 cm, kemudian jari-jarinya sama ya, karena nempel sama-sama 6 cm. Berarti artinya teman-teman, titik berat silinder dan kerucut itu berturut-turut Z1 sama Z2.
Karena sifat simetri, maka titik berat sistem terletak pada sumbu Y gitu ya. Nah, diukur dari titik 0 atau alas silinder. Nah, karena alas sifat simetri ya, jadi yang dihitung di sumbu Y-nya. Nah, Z1 dan Z2 itu berada pada ketinggian Y1 dan Y2. Iya nggak? Ini kan nempel ya di Y1-nya ya. Ini juga nempel di Y2. Oke, next. Nah, kita bisa ngitung nih. Yang pertama silinder pejalnya dulu ya. Kan tadi di tabel gitu ya, udah ketahuan nih. Y1 sama dengan setengah T1, berarti setengah kali 10 cm, hasilnya 5 cm. Kemudian V1-nya kan kalau tabung pi R kuadrat T, ya kan? Tinggal dimasukin aja, R-nya tadi 6, kuadratin, terus T gitu kan. Ketemunya 360 pi, pi-nya nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua kita ngitung kerucutnya. Nah, di kerucutnya kan pada tabel 1, titik beratnya Y2 ini lokasinya di mana nih letaknya? Letaknya ternyata ditambah dulu T1. Kenapa? Karena dihitungnya lagi-lagi dari titik 0 ya, dari start from zero kayak gitu ya. Jadi ditambahin dulu baru dikasih titik berat aslinya gitu ya, 1/4 T2. Jadinya dapatnya T1 tadi punyanya si tabung gitu ya, 10 cm ditambah 1/4 kali 8, jadi dapatnya 12. Kemudian V2-nya masih ingat rumus volume ya dari kerucut itu sepertiga pi R kuadrat T gitu ya. Tinggal dimasukin sepertiga pi kali 6 cm kuadrat kali 8, hasilnya 96 pi. Nah, habis itu kalau udah ketemu ya masing-masing, tinggal dimasukin ke rumusan yang tadi gitu kan. Y sama dengan V1 Y1 plus V2 Y2 plus V1 plus V2. Karena tadi yang ditanyakin ordinat ya, berarti otomatis nggak usah nyari X-nya karena emang nggak bisa cari. Bisa carinya adalah Y-nya. 360 pi dikalikan 5, 96 pi dan seterusnya, hasilnya nanti 6,47 cm gitu ya. Bisa dipahami ya. Memang gampang tapi butuh ketelitian dan butuh kejelian. Kadang kita salah nentuin X-nya dan itu fatal ya. Cuma X1, Y1 itu kan sederhana ya. Tapi kalau soalnya kemudian panjang dan hasil akhirnya itu kita harus ke rumusan yang ini gitu ya, maka kesalahan sekecil apapun itu fatal gitu ya. Jadi harapannya teman-teman kalau ngerjain soal tentang titik berat itu memang benar-benar dalam kondisi yang sehat, bahagia, sentosa gitu ya, dan nggak terbebani apapun karena memang butuh konsentrasi seperti itu. Jangan lupa makan minum ya. Oke Las, alhamdulillah sampai kita di penghujung video gitu ya. Nggak ada tugas, nggak afdol gitu ya, karena kemarin cuman resum doang, sekarang saatnya buat tugas. Yes. Nah, pilihlah 3 soal aja, cuma 3 kok. Lalu kerjakan di buku catatan bersama resum video ini. Artinya apa teman-teman? Tetap ngeresum. Insya Allah resum itu akan berguna bagi teman-teman sih. Jadi kalau nanti lupa atau nanti udah balik ke IF kan nggak bisa lihat video dengan leluasa ya. Tapi teman-teman punya catatan yang bisa kemudian dipelajari. Dan yang namanya catatan sendiri itu lebih powerful gitu ya, lebih ngefek daripada kalau teman-teman cuman kayak baca gitu ya dari buku dan seterusnya gitu. Dikumpulin di Edudu gitu ya, jangan lupa. Nah, ini adalah soal yang pertama. Jangan lupa nanti di jawabannya gitu ya, kasih kode gitu ya biar Bu Uki ngoreksinya gampang gitu ya. FIS 01. Ini kodenya. Yang kedua FIS 02. Ini ada pilihan gandanya ya gampang ya. Ini FIS 03, sama soalnya suruh nyari titik beratnya gitu kan. Kemudian ini dia FIS 04. Wah, pasti dipilih yang gampang-gampang ya. Ini FIS 05. Tapi buat teman-teman yang suka tantangan, tentu pengen nyari yang susah ya nggak? Ini FIS 06. Terus ini FIS 07. Ini FIS 08 gitu ya. Nanti di pause-pause sendiri ya. Oke, sudah. Pilih 3 aja gitu ya. Oke, sekian penjelasan materi dari Buki. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita pada penghujung video gitu ya. Sekaligus Buki ucapkan barakallah kepada kalian karena kalian sudah menyelesaikan bab keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi ya. Jadi titik berat ini adalah materi yang terakhir gitu ya. Sulit nggak? Insya Allah gampang ya. Jadi asal kalian banyak-banyak berlatih, banyak-banyak belajar, insya Allah kalian semua bisa seperti itu. Nah, sekian video dari Buki mengucapkan afwan yang sebanyak-banyaknya gitu ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian video selama ini. Syukran sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Buki ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian cintailah fisika maka fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ihsanul Fikri.